Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Eliza, NIM 2202100027 dari Prodi Administrasi Publik kelas 2A. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Ibu Risna Dewi, SSOS MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai konsep manajemen pelayanan publik. Yang pertama, yang harus kita ketahui, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok atau individu. Yang kedua yaitu pelayanan, adalah suatu usaha melayani kebutuhan orang lain. Yang ketiga yaitu publik, adalah kelompok yang bukan satuan dan interaksi secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi atau khalayak. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan primer kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara. 3 konsep utama pelayanan primer yaitu sikap atau attitude yang diwajibkan dalam bentuk sikap yang ramah dan tanggung jawab terhadap produk atau layanan yang diberikan. Yang kedua, perhatian atau attention yang diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap pelanggan atau masyarakat yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu tindakan atau action yang diwujudkan dalam pemberian layanan secara maksimal. Misalnya, menghadirkan produk berkualitas tinggi dan setiap menerima atau menyelesaikan komplain atas produk atau jasa yang kurang memuaskan pelanggan. Selanjutnya, contoh pelayanan prima ada 2, yaitu staf yang memberikan salam dengan tulus, penjual yang membuat permintaan maaf dengan tulus, dan yang terakhir pemilik toko yang mengingat dan menghargai pelanggan tetap. Baik, selanjutnya azas pelayanan publik. Yang pertama yaitu transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, sesuai dengan kondisi, kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif, mendorong serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan gender, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan, hak dan kewajiban memberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, ada kelompok pelayanan publik. Kelompok pelayanan publik administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, misalnya status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, sertifikat, kompetisi, contoh seperti KTP, akte pernikahan, akte kelahiran, BPKB, STNK, IMB, dan lain-lain. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis jasa yang digunakan oleh publik, misalnya penyediaan air bersih, tenaga listrik, jaringan telepon, dan sebagainya. Yang terakhir, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Selanjutnya, budaya kinerja dalam organisasi. Yang pertama ada lebih mengutamakan kepentingan umum daripada klien atau pengguna jasa. Yang kedua, lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat. Yang ketiga, meminimalkan risiko dengan cara menghindari inisiatif. Yang keempat, menghindari tanggung jawab dan menolak tantangan. Selanjutnya, contoh pelayanan publik. Berbicara tentang contoh pelayanan publik, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahkan mengalami langsung. Misal saat kita mengunjungi objek wisata di museum, jika pelayanan publik yang baik, mulai di pembelian tiket, pasti akan disambut atau dilayani dengan ramah dan baik. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul konsep manajemen pelayanan publik, yaitu dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pajak, distribusi, dan pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah, pelayanan publik juga dapat diberikan pada pihak swasta atau pihak ketiga. Akan tetapi, pemerintah harus memberikan regulasi jaminan keamanan, kepastian hukum yang kondusif. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu bukti nyata perhatian pemerintah dalam melayani masyarakat. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep manajemen pelayanan publik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.